Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jales Pepa Jaya Mahe. Salam jumpa kembali dengan pelaut abal-abal. Pada video yang lalu, saya telah memberitahukan atau memaparkan kepada rekan-rekan pelaut pemula atau yang baru ingin menjadi pelaut tentang jenis-jenis kapal yang bisa kita tempati untuk bekerja. Dan pada video kali ini, saya ingin memberitahukan atau memaparkan lagi kepada pelaut pemula atau yang baru ingin menjadi pelaut tentang syarat-syarat dan apa saja yang harus kita siapkan dan kita miliki untuk bisa bekerja di atas kapal. Syarat-syarat yang pertama yang harus kita miliki adalah berbadan sehat. Tentunya sehat jasmani dan sehat rohani. Syarat yang kedua, apa-apa saja yang harus kita siapkan. Yang harus kita siapkan di sini yang utama adalah finansial atau keuangan kita. Demi untuk kelancaran kita mengurus dokumen dan sertifikat yang kita butuhkan. Terus syarat yang ketiga, apa-apa saja yang harus kita miliki. Pada syarat yang ketiga ini, disinilah faktor penentu bisa tidaknya kita untuk bekerja di atas kapal. Syarat yang pertama, kita lihat di layar monitor aja ya, biar lebih jelas. Syarat yang pertama, kita harus memiliki paspor. Terus syarat yang kedua, kita harus memiliki seaman book atau buku pelaut. Itu dalam bentuk dokumen. Terus dalam bentuk sertifikat, kita harus memiliki sertifikat rating as a able seafarer, deck atau engine. Dulu sertifikat ini bernama ANTD atau ATTD. Setelah berselang berapa tahun kemudian berganti nama menjadi Watchkeeping Rating. Kemudian beberapa tahun kemudian lagi bergantilah menjadi Rating as a Able Seafarer, Deck atau Engine. Itu sertifikat yang pertama yang harus kita miliki. Sertifikat yang kedua yang harus kita miliki yaitu Basic Safety Training atau biasa disingkat dengan BST. Kemudian sertifikat yang ketiga yang harus kita miliki adalah Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat atau biasa disingkat dengan PSCRB dan lebih umum lagi disebut dengan SCRB. Dan sertifikat yang keempat yang harus kita miliki adalah Advanced Firefighting atau biasa disingkat dengan AFF. Terus sertifikat yang kelima yang harus kita miliki adalah Ship Security Awareness Training atau biasa disingkat dengan SSAT. Kemudian sertifikat yang keenam yang harus kita miliki adalah Seafarers with Designated Security Duties atau biasa disingkat dengan SD. Namun biasanya ada tambahan lagi, tergantung sama agensi yang mengurus kita dalam keberangkatan.
Ada sebagian agensi yang meminta tambahan sertifikat. Nama sertifikatnya adalah MEFA, Medical First Aid. Namun, tidak semua agensi juga meminta sertifikat ini, seperti perusahaan di mana saya bekerja sekarang ini. Mereka tidak meminta sertifikat MEFA. Nah, dari dokumen dan sertifikat yang tadi saya telah sebutkan, seperti paspor, buku pelaut, sertifikat rating as a able seafarer deck or engine, BST, PSCRB, AFF, SSAT, SDSD, dan tambahan MEFA. Jika kita sudah memiliki sertifikat ini, itu sudah bisa dipastikan bahwa kita sudah bisa bekerja di atas kapal passenger, terus kapal kontainer, kapal kargo atau bulk carrier, kapal supply, kapal survei, tugboat, dan termasuk juga kapal ikan atau cargo river. Itu. Namun, apabila rekan-rekan ingin bekerja di atas kapal tanker, kita diharuskan memiliki sertifikat tambahan lagi atau sertifikat khusus kapal tanker. Nama sertifikatnya Basic Training for Oil Chemical Tanker atau biasa disingkat dengan BOCT. Ini untuk kapal oil tanker dan chemical tanker. Terus yang kedua adalah Basic Training for Liquefied Gas Tanker atau biasa disingkat dengan BLGT. Nah, dulu dua sertifikat ini itu hasil pecahan daripada TF. Dulu namanya TF atau Tanker Familiarization. Sekarang dipecah menjadi dua, jadinya BOCT dan BLGT. Ini untuk sertifikat basic kapal tanker. Namun terkadang juga ada agensi-agensi yang mengharuskan, mengharuskan kita untuk memiliki sertifikat advance-nya. Nah, sertifikat advance dari BOCT ada dua, yaitu Advanced Training for Oil Tanker Program atau AOT. Ini khusus untuk kapal-kapal tanker minyak, bahan bakar. Kemudian Advanced Training for Chemical Tanker Program. Ini khusus untuk kapal tanker yang memuat bahan chemical. Kemudian untuk Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Program, ini atau disingkat dengan ALGT, ini khusus untuk kapal-kapal gas seperti LPG, LNG, dan gas-gas jenis lainnya. Ini kita harus memiliki sertifikat ini. Dan persyaratan yang paling menentukan apabila kita ingin bekerja di atas kapal asing atau perusahaan asing, itu diwajibkan kita untuk bisa berbahasa Inggris. Sekali lagi, diwajibkan kita untuk bisa berbahasa Inggris. Akan tetapi, jika rekan-rekan hanya ingin bekerja pada perusahaan lokal atau kapal-kapal lokal, itu tidak menuntut kita untuk bisa berbahasa Inggris. Dan persyaratan yang harus kita miliki cukup paspor, buku pelaut, rating as a able seafarer deck or engine, BST, PSCRB, AFF, SSAT, SDSD, MEFA. Itu sudah cukup. Jikalau kita ingin bekerja di atas kapal pada perusahaan lokal. Namun apabila rekan-rekan ingin bekerja pada perusahaan asing atau kapal asing, diwajibkan untuk bisa berbahasa Inggris. Nah, dari paparan singkat saya ini, mungkin ada rekan-rekan yang ingin bertanya,
berapakah dana, berapakah anggaran yang dibutuhkan untuk bisa melengkapi sertifikat atau mendapatkan sertifikat-sertifikat tersebut. Secara pribadi, saya tidak bisa menentukan berapa harganya, karena harga dari setiap sertifikat ini tergantung pada tempat di mana kita melaksanakan pelatihan atau mengambil sertifikat ini, karena sudah pasti harganya beda-beda setiap pelaksana pelatihan tersebut. Sudah pasti harganya itu berbeda-beda. Oleh karenanya, saya tidak bisa memberikan kepastian berapa dana yang harus kita butuhkan untuk memenuhi persyaratan ini. Sebagai saran saya, sekiranya rekan-rekan bisa mengecek sendiri ke tempat pelatihan di mana mungkin di tempat-tempat rekan-rekan berada ada tempat pelatihan untuk memperoleh sertifikat-sertifikat ini. Silakan ditanya langsung atau konsultasi ke tempat pelaksanaan pelatihan tersebut. Jadi sekali lagi saya paparkan di sini bahwa persyaratan untuk bisa bekerja di atas kapal yaitu satu, berbadan sehat, tentunya sehat jasmani dan rohani. Kedua, kita harus memiliki finansial atau keuangan untuk memperoleh sertifikat dan dokumen yang kita butuhkan. Dan sertifikat apa saja yang harus kita miliki untuk bisa bekerja di atas kapal? Satu, yang kita harus miliki paspor. Terus kedua, buku pelaut, terus sertifikat, rating able seafarer, deck or engine. Ini untuk deck rating aja ya. Kalau untuk officer mungkin tidak perlu dikasih penjelasan seperti ini. Terus yang kedua, basic safety training atau BST. Terus yang ketiga, SCRB. Terus yang keempat, AFF. Yang kelima, SSAT. Yang keenam, SDSD. Terus tambahan jikalau dibutuhkan kita ambil MEVA. Terus untuk rekan-rekan yang ingin bekerja di atas kapal tanker harus mengambil lagi sertifikat tambahan atau sertifikat khusus seperti BOCT, advance-nya ACT, AOT, dan untuk kapal gasnya basic-nya itu BLGT dan advance-nya itu ALGT. Jadi demikianlah paparan singkat dari saya tentang syarat dan ketentuan untuk bisa bekerja di atas kapal. Jika paparan ini masih kurang jelas, tolong berikan komentar atau pertanyaan di kolom komentar. Dan apabila paparan ini berguna untuk rekan-rekan dan orang lain, mohon beri like, komentar, dan share ke teman-teman atau rekan-rekan yang lain yang membutuhkan. Dan apabila channel ini bisa membantu rekan-rekan, jangan lupa subscribe-nya untuk membantu channel ini bisa berkembang lebih maju lagi ke depannya. Akhirul kalam, jikalau ada salah ungkap dan kata-kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jales Vepa Jaya Mahe.